Shalom saudara-saudari pencinta Insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Insani hari ini, Kamis 24 Desember 2020 bersama Pastor Galuh Bubun CICM. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 24 Desember 2020. Baiklah, mari kita mengawali permenungan singkat kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tinggal beberapa saat lagi kita akan merayakan kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan kita dalam misa Natal pada hari ini, pada malam hari ini. Dan sebagai orang beriman, kelahiran dan kedatangan Yesus dalam hati kita tentu akan membawa sesuatu yang baru, memperbarui hidup kita, bukan? Tetapi ini hanya akan terjadi jika kita menerima rahmat Tuhan dan membiarkan diri kita untuk senantiasa dituntun dan digerakkan oleh rahmat tersebut. Namun mungkin saudara-saudara akan bertanya, sebenarnya rahmat itu bisa dimengerti sebagai apa? Bagaimana sebaiknya kita memahami rahmat itu, dan kira-kira jika rahmat kita terima, apa yang menjadi buah-buah dari rahmat tersebut? Secara sederhana, mungkin rahmat kita bisa pahami sebagai bantuan, tetapi juga kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk membantu kita dalam proses kita untuk menjadikan diri kita menjadi semakin serupa dengan Allah yang kudus. Rahmat adalah kekuatan adikodrati yang mengubah kita dari dalam. Rahmat itu menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, jika kita benar-benar membiarkan diri kita untuk digerakkan olehnya. Lalu, jika kita menerima rahmat, apa yang akan terjadi setelahnya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, rahmat mengubah kita dari dalam menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, menjadikan pribadi kita sebagai anak-anak Allah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri. Dari rahmat tersebut tentu akan kelihatan buahnya jika kita menerima rahmat dari Allah. Dan izinkan saya untuk berbagi 3 buah dari rahmat yang kita terima dari Allah. Yang pertama adalah rahmat dari Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Sebesar apapun kesalahan, tak peduli sedalam apapun luka yang mungkin telah dilakukan oleh orang lain kepada kita, tetapi dengan bantuan rahmat tersebut kita dimampukan untuk mengampuni dan menerima orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Yang kedua adalah rahmat menjadikan kita sebagai pribadi yang bebas. Maksudnya, bantuan dari rahmat tersebut mampu menerangi akal budi dan menggerakkan keinginan kita untuk selalu menolak godaan-godaan yang menggiurkan dari dosa dan memilih untuk melakukan kebajikan. Rahmat menjadikan kita sebagai manusia yang bebas dari tekanan dan godaan dosa. Sebagai contoh, saudara-saudaraku yang terkasih,
jika kita membiarkan rahmat bekerja dalam diri kita, maka rahmat tersebut bisa membantu kita untuk selalu mengatakan tidak terhadap godaan. Misalnya, godaan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, untuk godaan untuk menyelewengkan sesuatu yang bukan milik kita, godaan untuk korupsi, atau godaan untuk bersikap curang dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, tentu masih ada beberapa hal-hal lain lagi, tetapi saya ingin membatasinya dengan 3 contoh ini. Dan yang ketiga adalah rahmat mampu mengubah sudut pandang kita terhadap realitas hidup. Jika kita membiarkan rahmat Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka kita akan selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, merasakan kehadirannya, terlepas dari betapapun beratnya penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, rahmat yang kita terima dari Tuhan memampukan kita untuk melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman, untuk melihat peristiwa-peristiwa yang tentu tidak menguntungkan, peristiwa yang memberatkan kita, namun dengan sudut pandang iman. Dengan kata lain, rahmat memampukan kita untuk senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga malam ini, malam Natal tahun ini, menjadi momen di mana kita bisa menerima dan sungguh-sungguh menyadari rahmat Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita. Dan sembari kita menantikan kedatangan Tuhan dalam hati kita, mari kita juga memohon rahmat yang paling kita butuhkan dalam hidup kita saat ini. Niscaya jika kita sungguh-sungguh memohon akan anugerah rahmat tersebut, maka saya percaya rahmat tersebut akan diberikan kepada kita malam ini, di saat Yesus hadir dalam hati kita masing-masing. Doaku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Ubun. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan. Amin.